Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatina Midahara dari Sistem Prodi S Sistem Informasi 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah bisnis. Oke, di sini dengan judul 7 jam menuju nirwana. Yang akan saya bahas yaitu pengertian e-bisnis, lalu pengertian 7 jam menuju nirwana, lalu selanjutnya kesimpulan. Pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis, dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik e-bisnis. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Lalu ada penjelasan 7 jalan menuju nirwana. Yang pertama, 7 nirwana itu mencakup satu efisien, boarding the view. Hal yang awal harus dilakukan oleh seorang manajemen puncak di dalam sebuah perusahaan adalah mendefinisikan visi, kemampuan seseorang pemimpin dalam menentukan arah yang akan dituju. Di masa depan sangat ditentukan oleh kehandalan yang bersangkutan dalam melakukan prediksi terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang, mengerti dan memahami secara sungguh-sungguh akan konsep dan fenomena bisnis dan dampaknya terhadap lingkungan, mau makro maupun mikro bisnis perusahaan. Merupakan suatu keharusan. Karakteristik bisnis inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam mendefinisikan sebuah visi. Yang kedua ada evolution, climbing the ladder. Berdasarkan pengalaman dari berbagai perusahaan, baik yang dinilai sukses maupun gagal evolusi, merupakan jalan terbaik dalam mentransformasikan format bisnis konvensional menuju penerapan e-bisnis murni dibaca oleh evolution tadi. The rule before can walk sering dijadikan pegangan bagi pimpinan perusahaan yang ingin menerapkan manajemen perubahan secara gradual namun pasti. Lalu yang selanjutnya ada strategi, playing with Legos. Analogi yang biasa dipergunakan dalam mempresentasikan sebuah strategi yang fleksibel adalah dengan merahasiakan usaha pimpinan dalam membagi-bagi komponen strategi sehingga membentuk seperti mainan anak dunia yang terkenal sebagai Lego. Ada synchronization, break the border. Setelah memiliki efficient, mengetahui evolution dan menyusun strategi, tiba saatnya bagi perusahaan untuk melihat posisi perusahaannya pada saat ini. Perusahaan dikembangkan karena adanya produk pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Dan proses penciptaan produk pelayanan ini dilakukan melalui pengalokasian pendayagunaan berbagai sumber daya fisik seperti diketahui dalam e-bisnis, proses-proses dan perusahaan yang dilakukan secara elektronik sehingga menambah efisien dan efektivitas perusahaan. Selanjutnya ada infrastruktur opening the hood. Pada level operasional, manfaat e-bisnis yang ditawarkan perusahaan pada para pelanggan namun manapun mitra kerjanya menjadi dasar pengembangan infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Jika dahulu arsitektur infrastruktur dibangun berdasarkan visi atau divisi yang ada perusahaan, maka dalam kerangka e-bisnis arsitektur atau infrastruktur ini harus lebih fleksibel. Dalam arti kata dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya ada capitalization, placing, winning bids. Kelima aspek yang telah dijelaskan tadi merupakan bekal dasar yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan yang ingin mentransformasikan dirinya dalam e-bisnis. Setelah semuanya didefinisikan dengan baik, maka perusahaan harus dapat meyakinkan para investor untuk menginvestasikan uangnya sebagai modal bagi pengembang berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan perusahaan untuk transformasi. Lalu yang terakhir ada organization, really the people. Jika melalui finansial yang telah diperoleh, tiba saatnya untuk menggerakkan sumber daya manusia yang berada dalam perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini sangat erat kaitannya dengan mengelola sebuah manajemen perusahaan, manajemen perubahan.
yaitu change management, menuju kepada sebuah konsep bisnis yang terjadi baru membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompeten dan keahlian yang berbeda. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, bahwa e-bisnis adalah salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan suatu bisnis maupun suatu perusahaan, baik yang masih baru maupun yang sudah berjalan lama. Kemudahannya membuat kita tidak perlu harus kesana kemari hanya untuk bertemu dengan orang lain dan membayar uang dengan nominal yang cukup besar dan untuk mempromosikan barang yang kita jual maupun jasa yang kita tawarkan setiap orang yang menggunakan e-bisnis ini. Secara tidak langsung sudah merubah paradigma dalam berbisnis, dan dengan adanya 7 jam menuju nirwana ini juga memudahkan kita dalam menjalankan bisnis seperti apa yang harus kita lakukan sebelum menuju bisnis yang akan menjadi sukses gitu. Tidak hanya asal-asalan dalam membuat bisnis, maka dengan adanya 7 jalan menuju nirwana ini diharapkan sebagai pembisnis maupun pemimpin perusahaan ada gambaran untuk mencapai tujuan yang jelas dan juga terperinci. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.